Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rian Aryani, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Cikembang, Kabupaten Sukabumi. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada aksi nyata ini, saya mengadakan diseminasi terhadap rekan-rekan saya di SD Negeri Cikembang, perwakilan dari SD Negeri Ciberem, SD Negeri Sindang Sari, dan SD Negeri Jaya Bakti, Kecamatan Bantar Gadung. Diseminasi ini diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 8 November tahun 2022. Berikut adalah rekaman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam seraya terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cikembang dan Dewan Guru beserta staf yang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang nanti akan dijabarkan oleh pemateri kita, yakni Ibu Nekrian Aryani SPD. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke acara materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta para guru dari SD Negeri Cikembang, SD Negeri Ciberem, dan SD Negeri Jaya Bakti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan umur sehingga kita bisa sampai pada hari ini. Bapak dan Ibu bisa membersamai saya dalam pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa saya berdiri di sini tidak berarti saya yang lebih pintar, lebih hebat, lebih bisa segalanya dibanding Bapak Ibu semuanya. Di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, bergotong royong dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Siap Bapak dan Ibu? Siap. Terima kasih. Materi kita hari ini, konsep utamanya ada 7. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Kita mulai
dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun. Bapak dan Ibu tahu maksud dari menuntun? Nah, apa? Mengajarkan. Ada yang punya pendapat lain, Bapak dan Ibu? Menuntun. Kita suka menuntun anak ya? Nah, menuntun itu apa sih? Apa? Membawa berbarengan. Ya, baik. Menuntun itu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai guru dengan nilai dan peran kita semaksimal mungkin menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak itu apa saja? Di antaranya mereka senang bermain. Mereka memang sedang dalam masa bermain. Jadi kita bisa mungkin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Juga anak itu suka dengan petualangan, ya, tantangan. Nah, kita ajak mereka, jadikan mereka subjek dalam pembelajaran sehingga mereka bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi, bakat dan minatnya. Ya. Kemudian filosofi pendidikan yang kedua adalah pendidikan untuk memerdekakan. Pendidikan dimaksudkan untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi merdeka di sini murid menjadi manusia atau orang yang mereka inginkan. Mereka menghargai nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, merdeka di sini mereka terbebas atau mereka bisa memerintah dirinya sendiri untuk berperilaku disiplin. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi bukan karena perintah orang lain dia disiplin, muncul dari dalam dirinya bahwa dirinya memang harus berdisiplin atau sadar. Mereka sudah sadar ya. Nah, sekarang kita coba. Namanya permainannya cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Boleh apa menurutnya Bapak Ibu berharga? Intan berlian. Intan berlian, betul, boleh. Atau uang, boleh. Mutiara, kalau Bu Rida suami, ya. Oh, saya bisa nebak ya. Ya, simpan sesuatu yang sangat berharga itu pada tangan Anda, kepal dengan sangat erat. Anda harus jaga ya, karena sesuatu ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Sekarang saya ingin Anda membuka kepalanya. Ada yang membuka, ada yang tidak. Nah, Bapak, kenapa membuka kepalan tangan? Oh, kan disuruh. Baik, kenapa Ibu tidak membuka kepalan? Ibu, kenapa tidak membuka? Takut jatuh, karena di sini ada apa? Ada barang yang sangat berharga. Kalau Bapak tadi membuka, tapi Ibu saya ingin tanya, Bapak membuka karena saya yang menyuruh, atau memang Bapak membukanya Bapak ingin membukanya?
Boleh. Kalau ibu, kenapa tidak membuka? Tidak membuka. Tapi ketika bapak tidak mau membuka, apakah saya tetap akan dibuka? Tidak. Bapak membuka atas perintah saya, atas turunan saya. Tapi kalau bapak tidak ingin membukanya, apakah akan terbuka? Tidak. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Ya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka ataupun menutup kepalan tangan adalah diri kita sendiri. Ya. Ini ada hubungannya dengan ilusi kontrol. Teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa kita bisa mengontrol murid karena murid ternyata menuruti kita. Padahal yang sesungguhnya murid mengikuti kita karena mereka membiarkan dirinya mengikuti kita. Kalau mereka tidak membiarkan dirinya, mereka tidak akan mengikuti kita. Tapi seolah-olah kita bisa mengontrol mereka. Padahal itu adalah sebuah ilusi. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak dan Ibu, penguatan positif di sini artinya bujukan. Bapak dan Ibu pernah membujuk? Pernah ya, membujuk anak ataupun membujuk murid. Nah, apakah saat itu sukses membujuk mereka? Kadang-kadang sukses, kadang-kadang tidak. Sekarang sukses, belum tentu pada jangka waktu yang panjang mereka akan mau dibujuk. Tidak selalu berhasil, ya. Nah, mereka bahkan lama-lama akan menolak karena tahu dia sedang dibujuk melakukan sesuatu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak dan Ibu suka dikritik? Suka, tapi kritiknya harus seperti apa? Yang membangun, tapi sebetulnya pada dasar dalam diri kita siapa sih yang suka dikritik ya? Walaupun itu kita memang seperti menerimanya, tapi kadang kita memerlukan proses dulu untuk menerimanya. Nah, juga membuat orang merasa bersalah, ini menguatkan karakter. Sebetulnya kritik dan membuat orang merasa bersalah ini termasuk ke dalam atau menggiring mereka ke dalam identitas yang disebut identitas gagal, ya, karena penguatan karakter seperti itu tidak memunculkan motivasi dari dalam dirinya, tapi motivasi dari luar, ingin memuaskan orang lain dan lain sebagainya. Nah, kita kadang sulit untuk menyadari bahwa kita sebetulnya melakukan ini karena membuat orang merasa bersalah cukup dengan suara yang halus, ya, dengan murid. Kadang kita tidak perlu teriak-teriak, cukup suara halus, tapi dengan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah, ya. Bapak dan Ibu, ini seharusnya memang kita hindari. Nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab supaya anak atau murid mengikuti mereka. Padahal untuk hal-hal tertentu atau kalau dalam jangka waktu yang panjang, anak-anak akan merasa apa? Kira-kira Bapak dan Ibu ketika kita ayo memaksa mereka? Bosan, kesal, ya, bahkan bisa menyebabkan terbangunnya hubungan yang
berupa permusuhan, terbentuknya hubungan permusuhan, tidak suka dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah mengenai penerapan disiplin di sekolah kita. Bapak dan Ibu, penerapan di sekolah kita, di sekolah Bapak dan Ibu, apakah sudah efektif? Nah, karena kita perlu berpikir lagi ya, kita perlu berefleksi apakah sudah efektif. Kemudian, apakah masih perlu ditinjau kembali? Dan apakah kita tahu apa yang dimaksud dengan disiplin itu sendiri? Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tuh ya, sesuatu kadang berhubungan dengan hukuman, pemaksaan, itu ya disiplin. Nah, kita cenderung menghubungkan betul kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disetujui oleh banyak, ya, di mana-mana disetujui, tidak terbatas pada agama, negara dan lain sebagainya. Nah, untuk di dinas pendidikan atau di sekolah-sekolah yang menjadi nilai kebajikan sekarang yang kita tuju adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dari dimensi ini banyak sekali sub dimensi lainnya yang mungkin akan kita pelajari insya Allah nantinya, atau Bapak dan Ibu saya yakin sudah tahu dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, diketahui bahwa setiap perilaku itu ada latar belakang atau alasannya. Nah, teori kontrol di sini menyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik semua perilaku manusia, yang diantaranya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, contohnya adalah makanan, minuman, kemudian rumah, ya, pakaian, betul, kesehatan, itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini bisa terlihat dari kita atau murid ingin disukai oleh orang lain, ingin diterima oleh kelompoknya, ya, ingin diterima oleh lingkungannya, ingin tetap terhubung dengan orang lain. Ini termasuk ke dalam kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan untuk diakui bahwa dia berprestasi, untuk
Kemudian yang keempat mengenai ya kesenangan, yaitu contohnya apa sih? Kesenangan teh, ibu suka dengan kesenangan berhubungan dengan apa? Bermain, betul. Bermain, tertawa, piknik, betul. Ya, ya ingin menikmati apa yang dikerjakan. Kita punya pekerjaan, tapi kita juga tidak ingin terbebani. Kita ingin menikmati apa yang menjadi pekerjaan kita. Nah, itu juga termasuk ke dalam kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya. Kebebasan akan kemandirian, suka mencoba, ya. Maka maaf, kalau anak kita atau murid kita dia kekurangan satu hal dari kebutuhan ini, maka bukan tidak mungkin mereka akan melakukan sesuatu hal untuk memenuhi kebutuhannya walaupun terjadi benturan. Itulah yang disebut dengan masalah. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimanakah kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah karena uang? Atau ingin dihargai? Atau adanya dorongan dari lingkungan? Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu karena ingin diberi senyum oleh orang lain? Pernah tidak? Dan lain sebagainya. Nah, apa yang muncul dari dalam diri kita ketika kita akan melakukan sesuatu disebut dengan motivasi, ya. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3. Di sini tidak hanya manusia dewasa, Bapak dan Ibu, juga termasuk anak-anak atau murid kita. Nah, motivasi mereka yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada loh, ya. Pernah Bapak dan Ibu melaksanakan ini? Pernah, ya. Pernah. Kemudian, nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini yang paling rendah, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan atau misalnya disayangi oleh guru. Nah, ini masuk ke dalam kategori yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi yang muncul dari dalam dirinya atau disebut dengan motivasi intrinsik. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, motivasi intrinsik ini motivasi yang kita harapkan muncul dari dalam diri kita dan diri anak serta murid kita, di mana mereka melakukan sesuatu karena apa, Bu? Karena kesadarannya sendiri. Betul sekali. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, apabila ada suatu pelanggaran, maka sesuatu pasti harus terjadi. Bisa berupa hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Mari kita lihat. Nah, yang seperti apa sih hukuman? Seperti apa? Nah, di sini saya lampirkan juga penghargaan. Karena penghargaan itu ternyata sejajar dengan hukuman. Kok bisa? Nanti kita lihat, ya. Hukuman itu sifatnya menyakitkan. Bapak dan Ibu pernah menghukum? Pernah, ya? Saya pun pernah. Nah, kira-kira inilah yang dirasakan oleh murid kita. Pertama, itu sifatnya menyakitkan. Anak apakah merasa nyaman? Tidak, mereka tidak nyaman. Apa yang terjadi? Anak
peraturan. Kemudian karena mereka membenci peraturan, ketika mereka berbuat salah, apakah mereka akan menyadarinya atau akan berubah? Yang ada mereka akan menyembunyikan kesalahannya supaya kita orang dewasa di sekitarnya tidak tahu, sehingga mereka akan bebas dari hukuman. Kemudian karena dihukum, murid merasa marah dan rendah diri. Kemudian penghargaan. Bapak dan Ibu pernahkah memberikan penghargaan kepada murid atau anak kita? Pernah ya? Nah, penghargaan ini Bapak dan Ibu ternyata tidaklah efektif. Kita memberikan penghargaan kepada anak melakukan sesuatu. Lama-lama mereka akan melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Bagaimana kalau kita hentikan pemberian penghargaan itu? Ada kemungkinan mereka akan menolak atau tidak mau lagi melaksanakan apa yang seharusnya, karena tujuan mereka adalah mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan ini merusak hubungan. Bagaimana maksudnya? Contoh Bapak dan Ibu, di suatu kelas, di kelas Bapak dan Ibu ada seorang anak misalnya, dua anak yang saling berdekatan misalnya prestasi dan lain sebagainya. Suatu ketika anak yang satu ini membuat suatu prestasi yang membanggakan misalnya, atau mendapat nilai yang lebih baik dibanding yang lain, kita memberikan dia penghargaan. Nah, kira-kira teman yang lain atau temannya yang tadi akan suka atau tidak? Kemungkinan tidak. Yang ada temannya pasti merasa sakit hati dan lain sebagainya. Siapa yang akan kena getahnya? Anak tadi. Ya, mungkin anak tadi akan dijauhi dan lain sebagainya. Ternyata penghargaan itu seperti itu ya. Kemudian mematikan kreativitas. Menurut suatu penelitian, ternyata orang yang diiming-imingi imbalan ternyata kreativitasnya stuck atau tidak berkembang. Tidak seperti orang yang tidak diiming-imingi penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum. Pernahkah Bapak dan Ibu berpikir bahwa penghargaan yang kita berikan itu ternyata menghukum? Contoh dalam rankingan. Ranking 1 dia mendapat penghargaan. Siapa yang terhukum? Yang mendapatkan ranking kedua. Apalagi yang ranking 2 sebelumnya adalah orang yang mendapat ranking 1. Dia menjadi orang yang paling merasa terhukum. Ya. Kemudian penghargaan merampas hak menghargai dirinya. Misalnya anak kita tadinya tidak bisa menjumlah. Dengan bimbingan kita anak bisa menjumlah. Tampaklah raut muka yang bahagia, berbinar matanya karena ternyata dia sekarang bisa menjumlah. Tapi dengan kita memberikan penghargaan, sama saja kita sudah merampasnya, karena muncul binar di matanya mungkin akan menghilang karena sudah tergantikan dengan penghargaan dari kita sebagai gurunya. Kemudian ada yang disebut konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin restitusi masih jarang ya, saya pun baru menemukannya. Nah, untuk konsekuensi penguatan jangka pendek, murid atau anak belajar taat aturan, perlu monitoring berkelanjutan dari kita sebagai gurunya. Kemudian dengan konsekuensi murid menghormati peraturan, konsekuensi mendorong kepatuhan karena anak pasti tidak mau melaksanakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian, nah, restitusi itu apa sih? Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah
membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, pada restitusi ini anak atau murid akan belajar mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mereka belajar memecahkan masalahnya. Kemudian anak pun dan murid menghargai dirinya dan orang lain. Nah, restitusi ini dibuat oleh murid tentunya dengan bantuan atau bimbingan dari kita sebagai gurunya. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah mengenal apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Sekarang coba Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada murid yang ketika belajar ngobrol, kemudian sang guru meminta anak itu atau menyuruh anak itu berjemur jam 12 siang karena mengobrol. Menurut Bapak dan Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena sifatnya menurut Bapak Ibu menyakitkan tidak? Menyakitkan. Tapi ketika ini, misalnya ada anak yang ketika belajar atau ketika istirahat, dia menyenggol tempat minumnya, tumpah. Kemudian karena ada air di lantai, dia harus mengepelnya. Menurut Bapak dan Ibu, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, betul. Kemudian misalkan ada anak, Bapak dan Ibu suka mencoret-coret, biasanya pakai tipek ya, misalnya coret namanya dan lain sebagainya di meja. Kemudian kita atau anak itu kemudian harus membersihkan apa yang telah dia tuliskan. Menurut Bapak dan Ibu, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, betul. Kemudian misalnya pada saat pelajaran PJOK, ada anak yang terlambat datang ke lapangan. Kemudian kita meminta ia untuk berlari mengelilingi lapangan 2 keliling karena terlambat pada pelajaran PJOK. Menurut Bapak dan Ibu, itu termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ini pada pelajaran PJOK loh ya. Karena karena ini memang berhubungan dengan apa? Iya, ini pada saat pelajaran PJOK. Tapi misalnya pada saat belajar matematika di dalam kelas, anak terlambat, kita menyuruh dia berkeliling atau menyuruh dia untuk membersihkan WC. Nah, itu termasuk ke dalam hukuman. Luar biasa Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru marah. Ya, guru menghukum murid berjemur jam 12. Nah, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, guru tegas. Guru memberikan konsekuensi murid mengerjakan PR saat istirahat. Jadi murid itu dikurangi jam istirahatnya karena orang lain istirahat, dia harus mengerjakan. Itu namanya konsekuensi, betul. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Itulah restitusi. Baik, kita lanjutkan kembali. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Silakan Bapak dan Ibu berefleksi sendiri. Selama ini kita berada pada posisi kontrol yang mana? Apakah kita terbiasa menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Baik, kita akan lihat. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol ya.
Yang pertama, kasusnya murid terlambat ke sekolah. Jika ia sebagai seorang penghukum, maka ia atau guru pasti akan menaikkan suaranya. Terus bagaimana lagi Bapak dan Ibu? Makanya bagaimana? Melotot. Ya, suaranya tinggi, jarinya di mana? Nunjuk-nunjuk. Nah, itulah ciri-ciri seorang penghukum. Nah, yang ya katakan contoh selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Sekarang berdiri di depan kelas. Nah, itulah coba dari seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah nadanya bagaimana? Sedih, lembut, memelas, ya. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya merapat kepada anak. Apa yang dikatakannya? Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Suaranya lembut ya, tapi sebetulnya ini dia sedang menanamkan rasa bersalah kepada anak. Berapa kali sih ibu harus memberitahumu? Nah, seperti ini ya. Nah, hasil dari membuat rasa bersalah ini anak akan merasa gagal Bapak dan Ibu. Nah, hal ini bisa lebih berbahaya karena pada penghukum anak bisa saja mengeluarkan amarahnya. Tapi pada pembuat rasa bersalah, anak akan memendam apa yang ia rasakan. Ia merasa bersalah. Nah, pada suatu ketika bisa saja emosi yang terpendam itu akan meledak dan bisa membahayakan dirinya serta orang lain. Kemudian sebagai teman, nah kalau sebagai teman biasanya tutur katanya ramah, ya. Kemudian sambil bercanda, akrab, ya, rapat pada murid. Bahkan kadang-kadang kita suka memberikan kelingan mata yang jenaka dan lain sebagainya. Nah, kalau teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Kita masuk. Nah, misalnya itu posisinya sebagai teman. Kemudian ada lagi pemantau. Kalau pemantau, nada suaranya datar. Kemudian bahasa tubuhnya formal. Nah, kalau kita menerapkan pemantau, anak itu akan memahami konsekuensi yang harus dijalankannya. Contohnya kita tanya peraturannya apa, kemudian konsekuensinya apa, seperti itu ya. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Nah, pada seorang manajer kita akan menggunakan nada suara yang tulus. Kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, yang contoh kata-kata seorang manajer adalah apa yang kita yakini. Jadi kita membawa anak ya untuk berefleksi. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kemudian, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita mengajak. Seorang manajer itu mengajak anak untuk melihat dirinya. Apa kesalahannya? Hubungkan dengan nilai yang dia yakini. Kemudian ajak dia untuk memperbaikinya. Siapa yang membuat perbaikannya? Anak, dengan bimbingan kita sebagai seorang guru. Yang ajak dia untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Bapak dan Ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, di sini pada posisi manajer ada hubungannya dengan nilai-nilai yang kita yakini atau keyakinan kelas. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Bukan
memberikan rasa aman dan keselamatan. Oh, memberikan rasa aman dan keselamatan. Kemudian ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa sih? Menjaga kebersihan, apalagi kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu, tadi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jaya, terima kasih, bahwa ini yang ditujunya adalah keselamatan dan ini disebut dengan kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan itu adalah suatu keyakinan, ya. Itu. Nah, kita pun akan menuju itu di kelas kita masing-masing atau di lingkungan sekolah. Bapak dan Ibu, nah, ada hubungannya dengan teori kontrol yang tadi, bahwa yang bisa mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Bapak dan Ibu, juga saya mendapatkan informasi tentang disiplin positif ini. Nah, yang memiliki kontrol kendali terhadap Bapak dan Ibu, apakah akan berubah paradigmanya, apakah akan melaksanakan ataukah tidak akan melaksanakan, semuanya kembali lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Baik, kita lanjutkan. Saya akan berbagi mengenai kegiatan manfaat keyakinan di kelas 5. Nah, di awal kami berdiskusi tentang peraturan. Saya tanyakan kepada mereka, apa sih peraturan di kelas kita? Mereka menjawab, kami tulis peraturannya. Peraturan apa saja yang ada di kelas kami dituliskan. Tiap anak boleh ke depan menuliskan. Kemudian dari peraturan itu kami ubah menjadi keyakinan. Nah, dari keyakinan, contohnya ada anak yang menuliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian kami merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan bahwa nilai yang dituju adalah kebersihan. Kemudian juga tidak boleh bertengkar dengan teman. Ada anak yang menuliskan nilai yang kami tuju pada keyakinan kelas adalah saling menyayangi dan saling menghargai. Itu contoh dari keyakinan kelas. Setelah dibuat, anak-anak menuliskan pada sticky notes. Mereka boleh berkelompok. Saya buat satu kertas ya dari kantor. Saya beri judul keyakinan kelas. Mereka menempelkan di kertas. Kemudian setelah selesai membuat keyakinan kelas ini, saya minta mereka untuk menandatanganinya dengan tujuan bahwa untuk menguatkan mereka bahwa inilah keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dan harus dilaksanakan oleh siapa? Oleh kita semua. Mereka sudah setuju, mereka menandatangani, dan sampai sekarang keyakinan kelas ini ada di ruangan kelas 5. Bapak dan Ibu boleh nanti jika sempat berjalan-jalan ke ruangan kelas 5 untuk melihat keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu lebih abstrak dari peraturan, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Pada peraturan jangan main bola di dalam kelas, tapi pada keyakinan bahwa menjaga ketertiban atau nilainya adalah ketertiban, lebih positif. Kemudian berupa pernyataan universal. Juga kalau keyakinan kelas itu tidak perlu terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak anak akan sulit untuk mengingatnya. Sedikit tapi bermakna dan bisa dilaksanakan oleh semua warga atau siswa kelas 5 termasuk kita sebagai gurunya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan dan melibatkan semua warga sekolah
membuatnya kalau di kelas libatkan semua anak, tampung aspirasi mereka, apa yang mereka inginkan di dalam kelas, kemudian barulah kita rumuskan. Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Nah, tadi sudah dibahas mengenai restitusi Bapak dan Ibu ya, di mana kita akan membawa anak untuk merefleksikan dirinya, kemudian mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Nah, restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas, Bapak dan Ibu, anak yang melanggar peraturan itu adalah anak yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasar yang tadi 5 itu Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi dalam memenuhi kebutuhannya itu ada benturan. Bisa benturan dengan peraturan yang ada, atau dengan siswa lain, atau bahkan dengan kita sebagai gurunya, sehingga hal itu menimbulkan suatu masalah. Nah, kita harus meyakinkan anak bahwa ia itu bisa kita ajak untuk berefleksi. Kita ajak dia berefleksi, bisa datang Bapak dan Ibu tanyakan misalnya, atau bisa dikatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita harus stabilkan dulu identitasnya ya. Kalau kita kebalikannya, anak ada kemungkinan tidak akan membuka dirinya. Kita harus meraihnya dulu, stabilkan dulu identitasnya. Kemudian bisa juga ibu juga pernah melakukan hal yang seperti itu, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ayo kita cari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki alasan. Nah, di sini guru berusaha memahami alasan murid berbuat kesalahan. Nah, murid dibantu oleh guru untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin ia penuhi. Bapak dan Ibu bisa bertanya, misalnya, kamu pasti punya alasan melakukannya. Ya, menurut Bapak dan Ibu, jika Ibu melakukan suatu kesalahan, kemudian ada yang mengatakan itu, apakah Bapak dan Ibu akan terbuka? Atau justru akan marah? Apakah akan marah anak melakukan seperti tadi, ditanya seperti itu? Tidak. Kita perlu mendekatinya. Nah, ini tahapannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hubungkan anak dengan keyakinan yang telah disepakati. Nah, ini berdasarkan teori kontrol bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Nah, tahapan ketiga ini dilaksanakan setelah tahapan 1 dan tahapan 2, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah itu dilaksanakan. Nah, anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan kita juga bisa menanyakan ingin menjadi orang yang seperti apa anak kita. Nah, kata-kata yang bisa Bapak dan Ibu tanyakan kepada anak adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas? Hubungkan dengan keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Atau apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu tahapannya. Barulah nanti digali apa yang ingin dia
kita lakukan untuk memperbaikinya. Kita bimbing anak atau murid kita untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, Bapak dan Ibu, saya punya contoh. Saya pernah melakukan segitiga restitusi. Silakan Bapak dan Ibu simak. Sudah selesai kan tiketnya? Sedikit lagi. Semua yang buat tiket hari ini sudah tiket belum? Oh iya, ini yang belum. Oh belum. Saya sedikit. Waalaikumsalam. Ini yang masuk. Belum nih. Dia, kamu nggak kenapa ibu kali ini yang kesini? Tidak tahu. Dia apa? Hari ini tidak bikin, tidak apa-apa. Semua orang penasaran, pernah lupa, dan ini kita mau apa? Memperbaiki. Nah, dia pasti punya alasan melakukannya kan? Nah, dia kenapa tadi ya? Kenapa? Waktu sekolah. Karena jadi bangunnya tadi gimana? Oh, bangunnya kesiangan, jadi dia terlambat ke sekolah. Jadi tidak menyalahkan dia, tapi kita harus mencari solusinya ya. Baik. Dia kalau pernah keyakinan pas tidak tahu apa keyakinan pas yang sudah dia lakukan. Iya, portfolio apa lagi? Bertanggung jawab, misalnya dalam melaksanakan apa? Oke, betul. Dia sudah melanggar portfolio dan bertanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas. Dia meyakini dia tidak pasti tak? Yakin. Dia mau memperbaikinya? Bagaimana cara memperbaiki? Mengurangi apa ya? Jangan sampai terlalu setuju dengan dia bahwa memang itu harus dibatasi ya. Karena main HP terlalu lama bisa menyebabkan tidak terlalu mata sakit mata, apalagi pusing. Betul ya. Main HP terlalu banyak bisa menyebabkan gangguan pada mata kita ya. Yang banyak tadi pusing juga. Nah, ada lagi kalau kita terlalu banyak main HP, misalnya sampai tidurnya terlalu malam, bisa menyebabkan kita ya, bisa menyebabkan kita bangun apa? Lebih siang sehingga kita terlambat ke sekolah. Kalau terlambat ke sekolah, di saat kita harus melaksanakan piket, kita jadi tidak melaksanakan piket. Nah, kalau anak-anak kita harus lebih apa? Lebih pagi ketika datang ke sekolahnya ya. Oke. Apa dia mau pergi? Mau. Apa dia akan pergi? Betul? Luar biasa. Siap ya. Oke. Kita ingin jadi orang seperti apa? Ini apa? Kita ingin menjadi orang yang sukses dan bertanggung jawab. Bagaimana caranya supaya dia itu orang yang sukses dan bertanggung jawab? Oke, berdiskusi. Kalau bertanggung jawab, contohnya melaksanakan tugas. Salah satu tugas yang tadi adalah melaksanakan ide. Oke, siap ya kita memperbaiki? Siap. Mulai hari ini kan ya? Oke. Ini yakin dia bisa memperbaikinya. Kalau dia yakin sekali dia adalah anak yang soleh. Ya. Semangat. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelas. Sekarang untuk kasus yang kedua.
Mana tahu kenapa ibu pada di sini? Nggak tahu. Ibu tadi lihat naik turun teman-teman Mohan, betul ya? Oh, betul. Oke, menurut ibu teman yang mana? Ini salah ya? Tidak apa-apa, bukan salah. Karena ibu juga pernah melakukannya. Ibu senang bergurau dengan teman, bahkan sampai kebablasan. Tapi kita harus memperbaikinya ya nak. Nah, kamu pasti punya alasan apa kamu hari-hari berurusan teman-teman. Seru ibu lihat kamu pasti senang loh melakukannya. Nah, tapi mana kalau tidak apa yang kita lakukan itu mengganggu teman-teman. Tahu? Oke, teman-teman. Wow, kasihan. Nah, mana tahu tentang kayak apa saja? Oke, santai. Teman-teman harus rukun, betul. Nah, apa yang Mohan lakukan tadi, Mohan menarik kerudung teman-teman Mohan itu mencerminkan Mohan menghargai mereka tidak? Tidak ya? Oke. Mohan yakin implementasi tidak? Yakin. Mohan apa-apa itu baginya? Mau. Apa yang akan Mohan lakukan? Bagus. Apa lagi? Kan melakukan tidak? Tidak pernah ya. Tidak boleh anak perempuan ditarik-tarik ke duduknya, takutnya betul. Kedua itu fungsinya apa? Kalau ditarik kerudungnya lepas misalkan nanti orang teman-teman akan terlihat itu tidak boleh. Yakin gimana akan memperbaikinya? Bagus, luar biasa. Jadi setelah keluar dari sini mana akan memperbaiki dengan cara ke teman-teman memberi nama. Siap? Betul? Oke, Mohan sudah sadar bahwa Mohan tadi telah melakukan suatu kesalahan dan Mohan tahu apa yang akan Mohan lakukan untuk memperbaikinya. Ya, yakin Mohan bisa memperbaikinya. Mohan anak yang soleh, anak yang baik ya. Oke, mudah-mudahan dengan kejadian hari ini akan menjadi anak yang benar. Nah, itu dia Bapak dan Ibu pengalaman saya menerapkan segitiga restitusi dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Nah, Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu memiliki hal yang ingin ditanyakan? Bapak dan Ibu, apakah ada hal yang Bapak dan Ibu ingin tanyakan? Boleh. Apakah setiap masalah harus diselesaikan dengan segitiga restitusi? Pertanyaannya adalah, apakah setiap masalah yang dilakukan murid kita harus diselesaikan dengan segitiga restitusi? Bapak dan Ibu, apakah memiliki jawaban dari pertanyaan Ibu Karin? Misalkan, ketika anak ribut di dalam kelas, apakah harus selalu diselesaikan dengan restitusi? Bisa. Atau bisa ya Bapak? Bisa dilakukan dengan restitusi. Tapi apakah bisa dengan tanpa restitusi? Contoh ketika kita masuk dalam kelas, anak-anak ribut, apakah kita harus lakukan restitusi saat itu? Tidak. Jadi restitusi itu Bapak bisa dilaksanakan tapi dengan tahapan yang tidak tidak mutlak pertanyaan seperti tadi bahwa anak harus
yang membuat keributan. Oh, boleh. Kalau bapak dipanggil yang membuat keributan, berarti anak dipisahkan dari kelompoknya ya. Boleh dibawa ke suatu ruangan. Bagaimana kalau yang ribut itu seluruhnya? Oke, kalau Ibu Rida disuruh tepuk saja, Bu. Tepuknya seperti apa, Bu Rida? Langsung Bu Rida datang. Ibu Rida tolong ke depan. Ayo, seperti apa untuk menenangkan anak? Boleh. Dengan ya boleh. Seperti apa saya bilang? Misalkan Tepuk diam. Oke, terima kasih. Nah, contohnya seperti itu. Kita tidak selalu harus melaksanakan restitusi. Bisa dengan seperti itu. Misalnya bapak dan ibu datang, cukup berdiri di dalam kelas misalnya, mengacungkan tangan, seperti begitu. Ada anak yang melihat, dia akan memberitahu teman-teman, ada ibu. Lihat ibu sudah berhitung. Mereka biasanya akan diam. Atau kita bisa tanya, anak-anak, kapan kita akan memulai pelajaran hari ini? Di saat anak-anak sedang ribut, mereka bisa diam. Atau pengalaman dengan ibu Neng waktu kemarin di masjid saat sholat duha, anak-anak itu karena belum dimulai, ada yang masih bersiap, ada yang sedang sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Ada anak yang terlihat sedang bermain, agak ribut di dalam kelas. Saya cukup mengucapkan salam dengan suara yang sengaja saya naikkan volumenya, tapi bukan marah ya. Contohnya, Assalamualaikum. Semuanya diam menjawab Waalaikumsalam, lalu mereka semuanya duduk dengan rapi. Nah, seperti itu contohnya Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu memiliki trik dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ringan atau menyangkut semua siswa biasanya di dalam kelas, dalam hal pembelajaran atau di saat kita sebelum mulai pembelajaran dalam rangka mengambil atau mempersiapkan fokus mereka. Begitu Ibu Karin? Ya, tidak semuanya diselesaikan dengan restitusi. Untuk restitusi biasanya yang kasusnya agak lumayan gitu ya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan membersamai saya dalam melaksanakan aksi nyata ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang Bapak serap dan saya juga serap, yang saya belajar juga hari ini adalah yang terpenting kita bisa menerapkannya. Tapi semua kembali lagi kepada Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu sendirilah yang bisa menentukan apakah Bapak dan Ibu akan melaksanakannya ataupun tidak. Saya kembalikan kepada Bapak MC, kepada Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan pantun kepada Bapak dan Ibu. Ya, pergi ke pasar mau beli ikan, di tengah jalan beli tahu isi. Dulu hukuman yang sering dilakukan, mari kita coba pakai restitusi. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Romayanti. Saya rekan Ibu Neng Rian Aryani dari SD Negeri Cikembang. Mengenai pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Neng Rian Aryani mengenai budaya positif, sangat bermanfaat buat diri saya, menambah pengetahuan saya.
nambah wawasan saya, sehingga nanti mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengaplikasikannya di kelas saya, khususnya di kelas saya sendiri gitu ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bu Neng Rian Aryani yang telah menambah pengetahuan saya hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.